Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nindi Armelia Putri dengan NIM 2105368 dari Departemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-6 pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulafdal MPD dengan pemaparan materi mengenai sumber dan penggunaan dana bank. Untuk pemaparan kali ini, saya telah membaginya ke dalam 3 subbab pembahasan. Yang pertama, yaitu mengenai pemahaman penghimpunan dana. Yang kedua, mengenai sumber-sumber dana bank. Dan yang ketiga, mengenai penggunaan dana bank. Oke, baik, langsung saja di sini kita masuk ke pemaparan materinya. Disimak ya. Baik, langsung saja di sini kita masuk ke pemahaman konsep penghimpunan dana. Penghimpunan dana bisa juga dikatakan sebagai proses pencarian untuk memenuhi sumber dana dari bank. Dan sumber-sumber dana bank dikelompokkan menjadi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama itu ada dana bank itu sendiri. Dana dari bank itu sendiri tergolong ke dalam yang pertama itu ada setoran modal dari pemegang saham yang merupakan modal dari para pemegang saham lama maupun pemegang saham yang baru. Yang kedua itu ada cadangan laba yang merupakan sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya resiko di kemudian hari. Cadangan ini dapat diperbesar apabila bagian untuk cadangan tersebut ditingkatkan atau bank mampu meningkatkan labanya. Yang ketiga, itu ada laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan tetapi belum dibagikan kepada para pemegang saham. Semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank, berarti kepercayaan masyarakat bertambah, baik dan bank tersebut akan diakui oleh bank-bank lain, baik di dalam maupun di luar negeri, sebagai bank yang posisinya kuat. Yang kedua, itu ada sumber dana bank dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Sumber dana ini terbagi menjadi 3 macam jenis. Yang pertama itu ada simpanan rekening giro atau demand deposit. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Di sini kita masuk ke pengertian cek. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya. Lalu ada biljet giro, merupakan suatu perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima. Lalu juga ada namanya simpanan tabungan atau saving deposit. Contoh alat penarikan uang adalah buku tabungan, slip penarikan, kartu plastik, dan kwitansi. Di sini juga ada buku tabungan. Buku tabungan yaitu buku yang dipegang oleh nasabah, di mana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan yang mungkin terjadi. Di sini juga ada namanya slip penarikan. Slip penarikan merupakan formulir penarikan di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Next, selanjutnya yaitu ada namanya kwitansi.
Kwitansi itu merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, di mana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, serta tanda tangan penarik. Lalu kartu plastik. Kartu plastik itu merupakan sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun di mesin ATM. Dan jenis selanjutnya yaitu ada simpanan deposito atau time deposit. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Adapun jenis-jenis deposito terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada deposito berjangka, tidak dapat dipindah tangankan. Simpanan pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan atas nama nasabah kepada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Lalu ada simpanan berjangka yang termasuk deposit on call yang jangka waktunya relatif lebih singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya. Di sini juga ada yang kedua yaitu sertifikat deposito yang dapat diperjualbelikan. Deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan yang juga merupakan surat pengakuan hutang dari bank dan lembaga keuangan bukan bank yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang. Yang ketiga ada namanya deposito on call atau jangka waktunya tidak lebih dari 1 bulan. Simpanan pada bank yang pengembaliannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, tetapi sebelum melakukan pengembalian, pihak penyimpan harus memberitahukan kapan akan melakukan pengembalian kepada bank. Selanjutnya kita akan masuk ke sumber dana yang ketiga yaitu dana yang bersumber dari lembaga lain. Dana yang digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain juga dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, itu ada bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Yang kedua, itu ada namanya pinjaman antar bank atau call money. Pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang kalah clearing di dalam lembaga clearing yang tidak mampu untuk membayar kekalahannya. Yang ketiga, ada pinjaman dari bank-bank luar negeri. Dan yang keempat, ada surat berharga pasar uang atau SBPU, surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan hanya dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Tujuan adanya SBPU ini adalah untuk meningkatkan likuiditas bank umum dan dapat menekan laju inflasi. Nah, penggunaan dana bank. Penggunaan dana bank untuk beberapa prioritas digolongkan ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu ada cadangan likuiditas yang terdiri dari cadangan primer dan juga cadangan sekunder. A. Cadangan primer dimaksudkan antara lain untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum dan untuk keperluan operasi bank sehari-hari, termasuk untuk memenuhi semua penarikan simpanan dan permintaan kredit nasabah. Yang kedua, ada namanya cadangan sekunder. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya diperkirakan kurang dari 1 tahun. Cadangan sekunder ini semata-mata dimaksudkan untuk kebutuhan likuiditas dan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, itu ada sebagai penyalur kredit. Dilakukan dengan memberikan kredit kepada nasabah yang memenuhi ketentuan kebijakan perkreditan bank. Yang keempat, ada untuk investment atau investasi, merupakan penanaman dana dalam surat-surat berharga jangka panjang.
Tujuan penggunaan dana ini semata-mata untuk memaksimalkan penghasilan. Baik, di sini kesimpulan dari materi tersebut bahwasannya sumber dana bank itu berasal dari modal internal seperti setoran pemegang saham, cadangan laba dan laba yang belum dibagi, serta dari masyarakat luas melalui simpanan giro, simpanan tabungan, dan juga deposito. Pengelolaan dana bank mencakup penyaluran kredit sesuai dengan kebijakan perkreditan, investasi dalam surat-surat berharga untuk memaksimalkan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan likuiditas melalui cadangan primer dan juga cadangan sekunder. Selain itu, bank juga dapat memperoleh dana dari lembaga lain seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank luar negeri, dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Dengan memahami sumber dan penggunaan dana bank tersebut, bank dapat menjaga stabilitas keuangan, memenuhi kebutuhan nasabah, dan mencapai tujuan keuntungan. Baik, demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua mengenai sumber dan penggunaan dana bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.